Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Purwatiningsih, guru STN 2 Moga, Kecamatan Moga, Kabupaten Malang, calon guru penggerak angkatan 7, Malang, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah saya seorang guru yang hanya memberikan materi sesuai kurikulum yang ada tanpa mempertimbangkan karakter anak dan hanya mentransfer ilmu dari buku pelajaran dan sesuai pemahaman yang saya miliki tanpa mempertimbangkan kemampuan anak masing-masing dan yang saya tanamkan dalam peserta didik paham akan materi yang saya berikan dan hasil penilaian akhir mencapai KKM. Jika tidak mencapai KKM artinya anak belum tuntas dengan ilmu dan harus melakukan remedial atau mengayomi yang sudah melaksanakan. Padahal ini membuat anak menjadi terbebani karena merasa belum mencapai KKM. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya mempelajari modul ini adalah saya lebih rileks dalam mengajar di kelas dan harus sesuai dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang diharapkan, yaitu 1. Seorang guru harus menuntun. Yang kedua, seorang guru memahami kodrat anak. Yang ketiga, berpendidikan yang berpihak kepada murid. Yang keempat, bukan tabula rasa. Yang kelima, pendidikan budi pekerti. Yang keenam, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan adalah sebagai seorang petani dan tukang kebun kehidupan. Yang ketujuh, relevansi filosofi, dan yang kedelapan adalah refleksi filosofi. Pembelajaran berfokus atau berpihak kepada anak. Setiap anak punya kebutuhan yang dimiliki sejak lahir, dan sebagai guru hanya menuntun peserta didik ke arah yang lebih baik, bukan menuntun untuk menjadi anak yang kita kehendaki, namun mereka diberi bakat dan kemampuan yang mereka miliki tanpa ada tekanan, karena kita tidak bisa membimbing anak, melainkan hanya bisa membimbing sesuai bakat alam dan zamannya, sehingga anak akan merasa nyaman dalam belajar sesuai lingkungannya dan tidak tertinggal dalam perkembangan zaman yang modern seperti sekarang ini. Yang paling utama adalah lebih mengedepankan tentang budi pekerti pada anak, karena sikap unggah-ungguh anak terhadap guru dan orang tua sudah mulai pudar karena sudah terpengaruh budaya barat yang sudah membaur dengan budaya kita. Apa yang dapat segera Anda terapkan baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan agar lebih baik di kelas saya yang mencerminkan pemikiran KHD adalah: yang pertama, merancang pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif agar tidak membosankan. Yang kedua, memberi kebebasan kepada anak dalam bereksplorasi sesuai bakatnya. Yang ketiga, pembelajaran tidak hanya berfokus pada guru, namun banyak sumber lain yang bisa dipelajari. Keempat, menggunakan sistem AMO yang memberi tuntunan bukan menuntun. Yang kelima, membekali mereka dengan budi pekerti dan unggah-ungguh terhadap orang tua dan guru. Yang keenam, menciptakan suasana kelas yang akrab sehingga anak tidak tertekan dalam belajar. Dan yang terakhir adalah menggunakan metode bermain sesuai lingkungannya sehingga anak akan tertarik dalam belajar.
Adapun kesimpulan yang dapat dipelajari dengan mempelajari modul 1